Halo guys, ini adalah video dokumentasi pribadi saya saat mendaki Gunung Chonsongshan atau Gunung Chonsong. Aku mendaki pada tanggal 19 Juli sampai 20 Juli tahun 2020 bersama teman saya Singgih dari Banyumas, Jawa Tengah. Dan gunung ini berlokasi di daerah Yangsan, Busan, Korea Selatan. Ini kami sudah tiba di parkiran gunungnya. Jadi gunung ini memiliki dua puncak guys. Puncak yang pertama setinggi 855 mdpl dan yang puncak keduanya setinggi 922 mdpl guys. Jadi ini termasuk gunung yang unik ya karena memiliki dua puncak sekaligus. Zaman dahulu guys, puncak satu ini bernama Gunung Wonhyosan dan yang puncak kedua itu bernama Chonsongshan. Namun pemerintah kota Yangsan mengubah nama kedua puncak ini menjadi puncak Chonsongshan 1 dan Chonsongshan 2. Jadi ini zaman dahulu gunung yang berbeda tapi sekarang disatukan guys. Puncak satunya nggak jauh dari sini guys, sekitar 500 meter aja ya, jadi nggak terlalu jauh dari parkiran. Jadi kita rencananya mau ke puncak 1, kemudian kalau ada waktu kita mau ke puncak 2. Dan kita juga udah nyiapin tenda buat bermalam di gunung ini guys. Teman-teman, kita lihat peringatan ranjau. Gambar kaki. Nah, kita sama menginjak ini bisa meledak. Mungkin Perlu teman-teman ketahui guys bahwa gunung ini dulunya adalah markas dari tentara Korea bagian selatan saat perang dengan tentara Korea bagian utara guys. Dan mereka memasang ribuan ranjau di gunung ini yang bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi mereka ya dari serbuan musuh terutama dari bagian utara. Dan ranjau ini apabila terinjak dapat membunuh musuh-musuhnya guys. Jadi seperti bom yang ditanam di bawah tanah ya. Walaupun sudah puluhan tahun, ranjau-ranjau ini masih aktif sampai sekarang dan sangat berbahaya apabila terinjak oleh para pendaki. Maka dari itu dipasang, seperti kalian lihat ya, ini ada pagar berduri sebelah kiri itu yang gunanya agar para pendaki tidak melewati area tersebut dan mengurangi jumlah korban ledakan ranjau akibat ketidaktahuan dari para pendaki. Karena niatnya naik gunung malah pulang-pulang tewas gara-gara kena ranjau kan sangat mengenaskan ya. Jadi ini gunung ini lagi dinetralisir guys. Jadi belum dibuka untuk umum untuk puncak 1. Jadi kita nanti langsung aja ke puncak yang kedua guys. Seperti apa kelanjutannya? Lanjut. Ini kita istirahat dulu guys. Mau makan roti biar ada tambahan energi guys. Ini maaf suaraku rada aneh ya karena ini lagi pilek guys. Karena ini lagi musim pilek. ya. Ini rotinya enak banget guys. Kita tadi belinya di toko. Harganya murah, enak, juga mengenyangkan guys. Selama perjalanan kita belum ketemu orang guys. Jadi cuma kita berdua aja. Ini gunungnya sangat sepi. Mungkin karena ini guys, karena banyak ranjau jadi orang-orang pada takutlah lewat sini, menghindari bahaya. Kan banyak gunung yang lain yang tidak ada ranjaunya. Tapi gunung ini adalah sangat berbahaya guys untuk sekarang. Dan karena ketidaktahuan kita, jadi kita tidak survei dulu mau ke sini. Jadi langsung ke sini, tahu-taunya udah banyak ranjau dan banyak dipasangi pagar besi guys. Ini seperti yang kalian lihat, tidak ada orang ya. Dan ini sekarang lagi musim panas guys. Jadi pohon-pohonnya sangat rimbun. Ini kalau udah musim gugur nanti pohonnya jarang guys, maksudnya tidak serimbun ini, jadi daun-daunnya udah tidak ada guys. Ini ngomongku rada kurang jelas ya, sorry karena lagi pilek dan juga nggak biasa ngomong guys.
Tapi ini jalanannya sedikit basah guys, karena tadi malam di sini hujan deras ya. Jadi ini tanahnya basah dan tidak ada jejak kaki guys. Berarti ini dari pagi belum ada orang yang naik ke sini. Kalau ada orang yang naik harusnya ada jejak kakinya guys. Tetapi di jalur yang lain itu menghubungkan ke puncak yang kedua guys. Jadi untuk ke puncak yang kedua tidak hanya ada satu jalur. Di sini ada 7 jalur guys. Kita lewat jalur yang ternyata jalur yang paling sepi dan nggak ketemu orang. Dan semoga saja nanti kita ketemu banyak orang ya di sana ya. Kalau tidak ada ya terus nggak masalah lah. Kita kan niatnya mau naik gunung bukan cari teman. Oh ternyata di sini juga ada ranjau. Masuk tuh. Tujuannya yang kedua lagi. Oh sana sebelah sana. Sana. Minta am toh. Minta pernah nak melakukan ranjau. Tuh guys, di sini masih di ini guys, di blokade jalannya karena ini tidak masih ada ranjau, sangat berbahaya. Ini ada gambarnya nanti meledak nanti kakimu. Jadi jangan main-main ya, nggak boleh ini. Ya udah ini kita fix guys, langsung ke puncak 2 guys. Ini karena ke puncak 1 bener-bener ditutup dari segala arah guys. Bener-bener nggak boleh didaki yang puncak pertama. Jadi lah kita langsung menuju ke puncak yang kedua guys. Tapi perjalanannya cukup jauh guys. Semoga kita nyampe ke sana ya. Kalau nggak nyampe ya terpaksa kita nanti buka tenda di tengah jalan guys. Ini di sini hawanya cukup panas. Di sini juga ada bebatuan juga itu. Jadi di sini tuh dulunya adalah tempat para tentara Korea bagian selatan untuk memantau musuh-musuhnya guys. Jadi kalau dari gunung seperti ini bisa kelihatan musuhnya dari jauh. Jadi bisa di sniper dari sini ya. Dan perang Korea terjadi pada tahun 1950 sampai 1953 guys. Ini di sini cuacanya cukup terik guys. Ini lihat nih muka aku sampai berkeringat dan berminyak seperti berang-berang ya karena kepanasan. Ini udah kayak si bolang aja nih, topinya dibalik ke belakang nih. Sambil menikmati pemandangan yang sangat indah guys. Ini Gunung Cheonseongsan, gunung yang indah di Korea Selatan. Ini hamparan pegunungan guys. Itu di kejauhan juga terlihat ada apartemen, ada sungai juga tadi. Di sini anginnya sepoi-sepoi enak guys. Sepertinya aku mau membuat tenda di daerah sini guys karena di sini tempatnya lapang enak. Kenapa aku pilih tempat lapang? Karena takutnya kalau di rimbunan pohon takutnya ada hewan-hewan liar guys, seperti babi hutan, rusa atau gimana nanti menerjang tenda kita, jadi bahaya guys. Jadi lebih baik kita ke tempat yang seperti ini ya, ngecampnya. Ini saya ngomongnya agak muter-muter karena ya biasa karena nggak pernah ngomong. Itu di sana juga ada alang-alang. Ini maklum ya videonya tidak jernih atau tidak HD ya karena zaman dulu masih menggunakan kamera Xiaomi Redmi 3. Itu teman saya saking semangatnya udah jalan sampai ke depan. Dan di sini sama seperti tadi, jalannya ada batu-batuan dan juga banyak tanah lapang. Dan di sini kita masuk ke daerah perrimbunan pohon. Di sini sama sekali tidak ada orang juga. Itu teman saya udah jalan-jalan cepat seperti kijang guys. Ini saya capek mengikuti dia karena dia langkahnya jauh ya karena dia orangnya tinggi. Jadi saya kerepotan mengikuti dia guys. Ini tempatnya, jalurnya udah mulai ketutup karena jarang dilewatin orang. Tapi ini masih kelihatan sedikit guys. Ini kalau jalurnya sampai hilang ya kita bisa celaka guys. Kita harus buka jalur sendiri guys. Apalagi di sini jauh dari keramaian jadi ya bahaya. Aku dari tadi sering ngomong bahaya, emang bahaya ini. Jadi naik gunung tuh bukan wisata untuk orang-orang yang manja. Jadi kalau di sini manja ya bahaya. Ini ngomong bahaya lagi nih.
Nih tempat teman saya sedang mencari spot ya, atau lokasi untuk mendirikan tenda, dan kita juga berdiskusi enaknya mau bermalam di tengah jalan ini atau di rimbunan pohon. Tapi aku memutuskan untuk di tengah jalan guys. Supaya apa? Supaya kalau ada orang lewat atau apapun kita masih ada rasa aman guys. Tapi kalau kita di rimbunan pohon ada babi hutan, wah bahaya itu malam-malam tuh. Kan nggak lucu kita tidur di hutan malah diserang babi hutan. Di sini banyak babi hutan ya guys, karena di Korea itu tidak boleh melakukan perburuan liar. Jadi seperti kijang ataupun babi itu masih banyak di sini, dan jumlahnya sangat banyak banget. Langitnya sangat cerah guys. Ini aku udah bersiap mau mendirikan tenda di sini guys. Jadi mumpung masih sore, mumpung masih cerah, kita mendirikan tenda di sini guys. Jadi setelah gelap datang, kita udah siap di tenda. Ini ngomong-ngomong bikin tenda kayak gini juga bikin perut keroncongan guys. Ini habis bikin tenda, habis mendirikan tenda kita makan guys. Dan menu hari ini ya ini seperti kalian lihat, mie ramyeon bultak guys. Mie khas Korea yang seperti kalian lihat itu. Ini rasanya enak sekali, murah dan ramah di kantong guys, murah sekali. Juga sambil melihat pemandangan jurang di depannya. Jadi habis makan kita nanti mau tidur malam, kemudian kita besok pagi berangkat menuju ke puncak 2 guys. Karena puncak keduanya sangat jauh dari sini. Jadi puncaknya itu berada di kota Yangsan, di kota Ulsan guys. Tapi sekarang kita lagi ada di kota Yangsan. Jadi puncaknya itu berada di kota yang lain guys. Jadi ini kita lintas kota guys. Kita perlu istirahat dan juga perlu banyak energi. Ini kita lagi makan buat mengisi tenaga. Oke, pokoknya ikuti terus videonya sampai akhir guys. Ini aku capek ngomong terus, ini udah kayak komentator bola ini. Udah lihat aja ya. Pemirsa, saat ini kita menyaksikan pertandingan di tanah merah yang dilumuri oleh lumpur yang begitu luar biasa. Ada tim 2 ibu-ibu yang saat ini sedang menjemput bola, mengambil bola di sebelah kiri. Bola jam iya ampun, ada tendangan lagi, berkerumun. Apa yang terjadi? Apon Karat menjadi saksi dan masih belum masuk. Ya ampun ya. Nih di sini jalurnya terlihat jelas guys. Ini menandakan berarti ada orang yang naik ke puncak yang kedua guys. Kalau tidak ada orang yang naik, otomatis jalannya ini nggak kelihatan guys. Ini jalannya sangat jelas, berarti gunung ini sering didatengin sama orang guys, sering dikunjungi. Ini jalannya cukup bagus dan seperti kalian lihat tidak ada sampah satu pun. Jadi ya kita harus mencontoh seperti ini guys. Tidak boleh buang sampah sembarangan meskipun jauh dari keramaian. Ini di sini tempatnya cukup lapang ya. Ini pantas saja para tentara Korea bagian selatan dulu menjadikan ini sebagai markas mereka ya. Karena ini tempat berlindung yang sangat cocok guys. Prank ya mau, ini tak kira pitik ya macam itu. Mano. Itu tadi ada sejenis burung guys, tapi bentuknya persis seperti ayam. Jadi kita tadi berniat mau memburu itu guys untuk kita jadikan sarapan. Tapi ini tindakan yang ilegal ya, nggak boleh ditiru. Ternyata malah burung guys, tapi bentuknya persis banget kayak ayam. Setelah didekatin, ternyata terbang dia guys. Ini masih pagi banget ya, ini masih jam 5:30 pagi. Jadi langitnya bukan 5:30, ini 5:30 guys, 5:30 pagi. Ini walaupun 5:30 tapi udah terlihat seperti 6:30 ya, karena sekarang lagi musim panas. Tuh teman saya masih melihatin burung-burung itu. Ini kondisi malam hari di
di tenda. Tendanya seperti ini guys. Ada seekor kupu-kupu Ini bersama ikut tidur kita karena boneka di sini kelinci saya. Ini juga ada serangga juga yang masuk ke kamar, ke apa namanya, ke dalam tenda. Ini boneka saya yang selalu menemani di setiap pendakian saya guys. sarapan. Itu rotinya juga masih tersisa buat sarapan. Kita tidur lagi nanti baru keluar guys. Sekarang jam 6:30. Udaranya sangat dingin dan kabutnya banyak sekali. Ini kita nanti rencana langsung gas ke puncak 2 guys. Karena tadi malam kita mendengar ada jejak kaki yang melewati tenda kita. Berarti ada orang yang naik ke puncak 2 guys. Langsung ikuti saja perjalanannya. Aku nggak akan banyak ngomong ya. Lihat saja. Oke. Dan inilah penampakan tenda kita guys, walaupun kecil tapi ini nyaman dan cocok untuk dipakai buat 2 orang ya. Juga tenda ini sangat mumpuni buat angin yang besar guys, dan juga tahan dari embun. Ini sampai gunung di seberangnya sampai nggak kelihatan guys, gara-gara banyak sekali kabut ya, karena kabutnya tebel nih. Penglihatan paling cuma bisa radius 10 meter aja guys ini. Dan itu nggak kelihatan ya di seberang sana ya. Sangat pekat sekali ini kabutnya. Dan gunung-gunung Korea seperti ini ya guys. Jadi berbatu seperti ini ya. Berbeda dengan gunung-gunung yang ada di Asia Tenggara. Jadi kayak di Jepang, di Korea, di China, ya intinya di negara bagian Asia Timur itu semuanya mirip-mirip seperti ini guys geografinya. Jadi gunungnya kebanyakan tuh berbatu guys. Dan di sini pun rerumputan sangat banyak ya guys, rumput liar. Jadi karena di sini tidak ada yang mengarit alias tidak ada yang mengambil rumputnya buat ternak. Jadi kalau kalian punya kambing, sapi, ataupun kalian punya kudanil, kalian bisa ambil rumputnya ini guys, sepuasnya. Jadi boleh aja di sini ya. Itu teman saya sudah bersiap mau melakukan perjalanan guys, itu sudah siap-siap dia. Jadi ini tendanya kami tinggal di sini guys. Jadi setelah kita nanti dari puncak 2 kita balik lagi ke tenda guys buat beres-beres. Puncak sana, perjalanan sekitar. Itu teman saya sangat bersemangat guys, dia jalan duluan. Ini aku udah ganti kostum, ini bajunya anti angin ya, atau tak tembus sama angin. Karena anginnya sangat kencang guys dan udaranya juga dingin. Itu teman saya juga pakai jaket parasut supaya tidak tertembus oleh angin guys, angin pagi ini. Ya inilah suasana pada pagi hari ini di Gunung Cheongsong. Ini anginnya sangat kencang guys, walaupun terlihat nggak ada angin tapi di sini udah dingin guys itu. Dan juga kabutnya udah mulai hilang tuh, dari yang tadi pagi sangat lebat sekarang udah mulai hilang. Dan bisa kalian lihat itu gunung di seberangnya atau perbukitan di seberangnya itu udah kelihatan jelas ya. Jadi ini estimasi kita sampai ke puncak sekitar 1 jam lebih dikit lah guys. Itu teman saya udah nggak sabar, pengen cepet sampai puncak. Pokoknya aku nggak banyak ngomong ya, pokoknya kalian lihat aja nih. Dan di sini vegetasinya kembali lebat guys, dari tadi yang cuma alang-alang sekarang udah ada mulai pepohonan lagi nih. Rumputnya sangat tinggi-tinggi ya. Ini kalau punya ternak cocok dibawa ke sini. Itu di seberang sana juga terlihat ada bukit yang cukup tinggi. Ini jalanannya udah mulai menurun guys, nanti habis menurun kita menanjak lagi.
Di sini terlihat pepohonannya udah mulai rimbun guys. Bisa munggah naik. Gue pasang hemok kan enak ya. Itu di depan terlihat ada perbukitan lagi, kita harus naik ke atas itu guys untuk menuju puncaknya. Ini jalannya masih menurun. Nah itu di depan itu mulai naik guys. Sudah sampai. Ini ada tulisannya ke puncak sekitar 1,1 km lagi guys. Semangat ya, udah mau sampai ini. Ternyata di sana ada orang. Ini juga terpantau ada beberapa tenda. Ini kemungkinan ada rombongan besar ya yang sedang di puncak 2 kemungkinan guys. Dia dia. Puncak dulu. Lanjut perjalanan. Jalannya berbatu. Ini tinggal 200 meter kita sampai puncak 2-nya guys. Di sini jalanannya juga basah, menandakan tadi malam habis hujan lebat di sini guys. Atau mungkin efek dari kabut yang lebat tadi malam ya. Dan di sini kontur jalurnya udah mulai berbatu guys, beda dengan yang sebelumnya tadi yang cuma tanah. Ini udah batunya udah mulai banyak di sini. Jadi ini menandakan udah kita udah deket puncak.
Itu puncaknya kelihatan dari sini, itu seperti ada tanda ya, itu tanda bahwa itu adalah puncak 2 guys. Walaupun terlihat samar-samar itu jelas tapi ya. Dan akhirnya kita sudah sampai puncak gunungnya guys. Ini puncak 2-nya dari gunung Cheongsongsan guys. Itu ada satu orang juga, itu orang Korea, kakek-kakek. Nanti kita ajak kenalan guys. 아니에요. 근로자예요. 네. 지금 일하 Ya tadi kita udah habis ngobrol sama kakek itu, dan ternyata dia orangnya baik dan kita sempat kenalan. Dia umurnya sekitar 71 guys, sudah tua ya, tapi masih fisiknya bugar. Kata dia dari muda dia sering naik gunung guys. Kasih roti. Kita juga dikasih roti. Ini baik sekali orangnya ya. Sehat-sehat kayak Orang. Baik hati. itu si kakek udah mulai menuruni gunung guys. Dia mau kerja katanya besok, jadi dia harus buru-buru turun. Dia sendirian guys. Kita aja yang muda berdua, dia cuma sendirian. Hebat ya kakek ya. Dan seperti ini guys suasana di puncak gunung Cheongsongsan 2. Jelum. Sudah sampai di puncak Cheongsongsan. Itu di bawah mulai ramai suara para pendaki ya, yang mulai berdatangan menuju puncak ini. Ini kita juga udah mau turun guys, sudah 2 jam di sini. Guys, segitu saja videonya guys. Terima kasih telah menonton. Bye. Itu orang-orang Korea udah mulai datang, dengar suaranya dari bawah. Pendaki udah mulai datang ke sini. Kita lebih awal soalnya.